Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, serta hidayahnya kepada kita selaku hambanya, sehingga dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang menjadi mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat lebih disukai dan lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Kuat bisa bermacam-macam, yaitu kuat badan, kuat ekonomi, kuat kedudukan, kuat mental, dan lain-lain yang dapat diperbandingkan dengan yang lain. Kuat secara sendiri-sendiri atau kuat secara bersama-sama. Menurut sunnah Allah, seorang menjadi kuat ditentukan oleh faktor penunjang. Kuat badan ditunjang oleh kekekaran dan susunan tubuh. Itu juga ditentukan oleh gizi. Kuat ekonomi ditunjang oleh harta yang dihasilkan oleh kerja keras penuh perhitungan. Kuat kedudukan ditunjang oleh kelebihan yang dimiliki ilmu, akhlak, dan cara kerjanya. Kuat mental karena iman dan kepercayaan kepada diri sendiri. Dan seterusnya. Jadi, sebelum seorang mukmin menjadi kuat, dia harus siap dengan faktor penunjang kekuatan itu. Maka dia akan lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang berbahagia, yang harus dijaga setelah seorang mukmin menjadi kuat ialah jangan sekali-kali takabur dan sombong. Sebab harus diingat, segala yang baik itu ada yang lebih baik. Ada pula yang paling baik. Orang mukmin harus dinamis. Kalau dia telah mencapai prestasi baik, ingatlah, di atasnya masih ada yang lebih baik. Begitu seterusnya secara tasalsul, sambung menyambung. Kekuatan yang ada pada diri mukmin yang diabdikan untuk kepentingan hidup adalah sudah pada tempatnya. Namun, dalam memilih pengandaian, harus dipilih yang lebih berguna bagi dirinya dengan tidak melupakan kontak dengan Allah. Hambatan berupa kesulitan tidak menjadikannya lemah, karena adanya kontak dengan Allah. Bagi orang mukmin, yang paling sulit ialah mengatur hati. Kalau suatu saat harus menanggung akibat dari perbuatannya, karena ada sebab. Contoh, kebanyakan dari kita dalam menjawab sebuah pertanyaan, mengapa kenyang? Ialah karena menghabiskan 4 piring nasi. Mengapa mati? Karena serangan jantung. Andai kata kamu tidak makan, andai kata serangan jantung itu sempat tertolong dokter ahli, secara spontan akan dijawab, ya tidak lapar, ya belum mati. Di sini orang banyak tergelincir. Padahal orang mukmin harus yakin bahwa bagaimanapun kehendak dan takdir Allah pasti terjadi, ada sebab atau tidak. Iman adalah kebahagiaan dunia dan akhirat manakala diikuti dengan amal soleh, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya. Man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Dalam keimanan ini, tiap-tiap orang berbeda. Ada yang kuat dan ada yang lemah. Orang yang kuat imannya sangat terdorong untuk mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya, suka amar ma'ruf dan nahi mungkar,
gemar berjihad, tidak takut rintangan dalam mengajak kebaikan, sabar dalam melaksanakan hak-hak Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Namun, orang yang lemah imannya dan lalai untuk beramal soleh, cita-citanya untuk mencapai kebahagiaan akhirat lemah. Apa yang dikerjakan oleh masing-masingnya mengandung kebaikan. Namun orang yang kuat imannya selalu menyuburkan imannya dengan amal soleh, sehingga imannya semakin rindang dan akarnya semakin memujam ke dalam hati sanubari. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang menjadi mukmin yang kuat. Bila ada yang kurang kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.